Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dalam Ngopeni Iman. Dan malam hari ini kita akan membawa tema antara besok, lusa, dan sekarang. Tetapi sebelumnya mari kita masuk dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Dan pada saat ini kami bersama-sama dalam Ngopeni Iman untuk mendengar firman-Mu. Dan kiranya Engkau menguasai hati dan pikiran kami Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus, agar apa yang kami boleh terima pada saat ini menjadi berkat bagi kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berserah dan mengucap syukur. Amin. Bacaan diambil dari Roma 13 ayat 11-14. Demikian, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam perencanaan untuk masa depan kita perlu mengelola waktu. Waktu adalah anugerah yang diberikan Allah untuk kita. Sejauh mana kita menggunakannya dengan bijak dan mampu menempatkannya sesuai pada prioritasnya masing-masing. Karena kita harus menata sedemikian rupa dan merencanakan agar apa yang kita lakukan antara besok, lusa, sekarang, atau dengan kata lain di waktu yang akan datang atau masa depan dapat menghasilkan sesuatu yang berguna. Dalam keadaan dunia yang terus mengalami perubahan dan tidak menentu ini, kadangkala kita sebagai orang-orang percaya atau yang disebut juga sebagai anak-anak Allah juga turut merasakan dampaknya dan dapat dipengaruhi oleh hal-hal yang ada di sekitar kita. Ditambah lagi, bila kehidupan yang kita jalani tidak takut akan Tuhan, sehingga tidak mendukung kita untuk lebih maju dan tidak memiliki daya juang atau melakukan sesuatu hanya karena keinginan dan hawa nafsu kedagingan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana untuk menyikapi keadaan ini? Mungkin di antara kita bisa jadi tidak kuat dengan perubahan-perubahan, sehingga kemudian kita menjadi lemah dan ikut terbawa arus perubahan itu. Dan perubahannya itu lebih pada yang membawa pada hal-hal yang menuruti keinginan daging atau kedagingan kita, seperti hawa nafsu, percabulan, iri hati, kemabukan, pesta pora, perselisihan, dan kadang kita tidak mampu mengendalikannya. Surat Paulus untuk jemaat di Roma yang kita baca saat ini mengingatkan kita untuk terus waspada. Kita harus hidup selalu dalam firman-Nya, agar kita selalu hati-hati menyikapi apa yang ada dan terjadi dalam dunia ini. Bagaimana kita mengatur dan menata kehidupan ini, karena waktunya yang begitu singkat. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Allah kita harus bijak
dalam mengelola waktu yang ada dengan seimbang. Karena apa yang kita lakukan antara besok, lusa, sekarang akan berakibat pada masa depan kita. Kita harus tetap semangat dan penuh daya juang, bijak dan waspada, dan terus menjaga iman dengan perlengkapan terang, supaya terus bertumbuh dan menjadi kuat. Agar kita tidak dikuasai oleh hawa nafsu, kedagingan kita yang dapat membawa kita kepada kebinasaan hanya karena kita tidak dapat mengelola waktu dengan baik. Antara besok, lusa, dan sekarang, kita harus tetap terus percaya penuh pada Tuhan Yesus Kristus untuk turut campur dalam setiap rencana hidup kita. Kita yang disebut sebagai anak-anaknya mampu menyikapi semua keadaan di dunia ini dengan bijaksana, sehingga kita sudah siap dan tidak bercacat celah hingga pada waktu Tuhan datang kedua kalinya. Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita tetap waspada dan lebih bijaksana di dalam mengelola waktu dengan seimbang, serta tetap dalam kewaspadaan. Saya akan menyanyikan sebagian lagu dari nyanyian Kidung Baru. Bapak Ibu Saudara mungkin tahu lagu ini, judulnya Pakailah Waktu Anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara mungkin bisa ikut bernyanyi bersama ya. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang, mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang, tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap, namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Saya akhiri ngopeni iman malam ini dengan Markus 14 ayat yang ke-38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tuhan Yesus memberkati.